berdasarkan mekanisme tata tertib pasal 312 dan 313 mengacu kepada pasal 164 yang disampaikan tadi, maka pimpinan dapat mengambil berdasarkan pandangan-pandangan fraksi di dalam forum rapat paripurna. Cocok. Bisa disepakati? Sepakat, Ketua. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Vivian Lady Hosiana, NPM 1704 1018 0001. Perkenalkan, saya Silgi Sitohang dengan NPM 015. Perkenalkan, nama aku Rosalia Lorjan Manda, NPM 67. Perkenalkan, nama saya Siti Nurul Marsalia dengan NPM 97. Saya Anggi Denita Fauzia, NPM 1704 1018 0069. Undang-Undang Cipta Kerja atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang disingkat UU Ciptaker, yaitu undang-undang di Indonesia yang sudah disahkan pada tanggal 5 Oktober tahun 2020 yang dihadiri oleh 318 anggota DPR RI dan diundangkan pada tanggal 2 November 2020 dengan tujuan untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan investasi asing dan investasi dalam negeri dengan mengurangi persyaratan peraturan untuk izin usaha dan pembebasan tanah terdiri dari 1187 halaman yang mencakup banyak sektor. Undang-undang ini disebut dengan Omnibus Law atau Undang-Undang Sapu Jagat. Nah, tahu nggak sih substansi dari Omnibus Law itu mencakup 11 klaster loh. Mau tahu yang ada apa aja nih? Yang pertama ada penyederhanaan perizinan, yang kedua persyaratan investasi, yang ketiga ada ketenaga kerjaan, yang keempat kemudahan pembayaran dan perlindungan UMKM, yang kelima kemudahan berusaha, yang keenam dukungan riset dan inovasi, yang ketujuh administrasi pemerintahan, yang kedelapan pengenaan sanksi, yang kesembilan pengadaan lahan, yang ke-10 investasi dan proyek pemerintah, dan yang ke-11 kawasan ekonomi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tujuan umum dari Omnibus Law yang saya dapat sumbernya dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. Ada dua tujuan umum dari Omnibus Law itu sendiri. Yang pertama, menciptakan lapangan kerja dan kewirausahaan melalui kemudahan dalam berusaha. Hal tersebut meliputi yang pertama, mudah mendapatkan izin dalam berusaha. Yang kedua, perlakuan khusus untuk UMK makro atau mikro. Yang ketiga, mudah untuk mendapatkan badan hukum, misalnya itu izin mendirikan suatu usaha. Yang keempat, mudah dalam manajemen operasional koperasi. Dan tujuan umum yang kedua yaitu menjamin hak-hak pekerja melalui perlindungan pekerja. Yang pertama, upah minimum atau UM tetap ada. Yang kedua, pesangon tetap ada. Yang ketiga, tidak ada perubahan sistem penetapan upah atau itu penetapan upah melalui waktu. Yang selanjutnya, hak cuti tetap ada. Selanjutnya, status karyawan masih ada. Tujuan berikutnya, perusahaan tidak bisa mem-PHK secara sepihak, jadi harus ada kesepakatan dari kedua belah pihak. Selanjutnya, tenaga kerja asing tidak bebas masuk, melainkan harus melewati berbagai peraturan yang ada di Indonesia sendiri. Yang terakhir, outsourcing yang sedang gempar-gemparnya dijadikan kontra itu, bahwa outsourcing ke perusahaan alidaya tetap dimungkinkan, pekerja menjadi karyawan dan perusahaan alidaya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai isi Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Nah, isi dari Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja ini terdiri dari 11 klaster pembahasan dan beberapa poin di dalamnya. Di antaranya yaitu yang pertama ada penyederhanaan perizinan berusaha, yang kedua ada persyaratan investasi, yang ketiga ada ketenaga kerjaan, yang keempat ada kemudahan dan perlindungan UMKM, yang kelima ada kemudahan berusaha, yang keenam ada dukungan riset dan inovasi, yang ketujuh ada administrasi pemerintahan, yang kedelapan ada pengenaan sanksi, yang kesembilan ada pengadaan lahan, yang kesepuluh ada investasi dan proyek pemerintahan, dan yang terakhir yaitu kawasan ekonomi. Nah, dari 11 klaster yang saya sebutkan di atas, tentunya ada ratusan pasal dalam UU Omnibus Law Cipta Kerja ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai poin-poin Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Jika disandingkan dengan undang-undang sebelumnya, terdapat beberapa perbedaan terkait kebijakan ketenaga kerjaan. Ada perubahan dan penghapusan terhadap beberapa pasal yang ada dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Di antaranya yaitu yang pertama, jam kerja, waktu kerja lembur menjadi 4 jam per hari dan
dan 18 jam per minggu. Nah, hari libur mingguan ini hanya 6 hari kerja dan hanya 1 hari libur. Lalu tidak ada istirahat panjang karena tidak ada kewajiban perusahaan untuk menetapkan istirahat panjang. Yang keempat, tidak ada cuti haid bagi perempuan di hari pertama dan kedua. Lalu di poin selanjutnya, tidak ada cuti melahirkan, tidak ada cuti haid karena tidak tercantum dalam undang-undang ini. Nah, selain hari libur dan jam kerja, ada juga status pekerja atau karyawan. Pasal mengenai pekerja waktu tertentu ini dihapus di Undang-Undang Ketenaga Kerjaan ini karena tidak ada ketentuan yang mengatur tentang syarat pekerja waktu atau pekerja kontak. Yang poin selanjutnya ada upah. Nah, aturan mengenai upah ini diubah menjadi 7 kebijakan, diantaranya yang pertama upah minimum, yang kedua struktur dan skala upah, yang ketiga upah kerja lembur, yang keempat upah tidak masuk kerja atau tidak melakukan pekerjaan karena alasan tertentu. Yang kelima ada bentuk dan cara pembayaran upah. Yang keenam ada hal-hal lain yang dapat diperhitungkan dengan upah. Dan yang ketujuh ada upah sebagai dasar perhitungan atau pembayaran hak dan kewajiban lainnya. Selanjutnya ada pesangon. Terdapat perubahan pada pasal ini, yaitu diantaranya untuk pesangon yang pertama, tidak ada uang pesangon bagi pekerja atau buruh yang di PHK karena surat peringatan. Yang kedua, tidak ada uang pesangon bagi pekerja atau buruh yang di PHK karena peleburan. Yang ketiga, tidak ada uang pesangon bagi pekerja atau buruh yang di PHK karena perusahaan merugi 2 tahun karena pailit. Yang keempat, tidak ada uang santunan berupa pesangon bagi ahli waris atau keluarga. Yang kelima, tidak ada uang pesangon bagi pekerja atau buruh yang di PHK karena akan memasukkan usia pensiun. Poin selanjutnya ada jaminan sosial. Nah, yang pertama jaminan pensiun. Tidak ada sanksi bagi pidana bagi perusahaan yang tidak mengikut sertakan pekerja dalam program jaminan pensiun. Yang kedua ada jaminan kehilangan pekerjaan. Adanya pengaturan program jaminan sosial baru, yaitu jaminan kehilangan pekerjaan yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan prinsip asuransi sosial. Selanjutnya PHK. Nah, dalam Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law ini, perusahaan boleh PHK karyawan jika yang pertama perusahaan melakukan efisiensi, yang kedua perusahaan melakukan penggabungan, peleburan, pengambil alihan atau pemisahan perusahaan. Yang ketiga, perusahaan dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran hutang. Yang keempat, perusahaan melakukan perbuatan yang merugikan pekerja. Dan yang kelima, pekerja atau buruh mengalami sakit berkepanjangan atau cacat akibat kecelakaan kerja. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai kelebihan dan juga kekurangan dari Omnibus Law. Di sini ada beberapa poin yang perlu kita ketahui bersama, yang diawali dengan kekurangannya. Kekurangan yang pertama adalah penghapusan upah minimum kabupaten kota atau UMK yang diganti dengan upah minimum provinsi atau UMP. Penggantian ini dinilai akan upah pekerja menjadi lebih rendah. Yang kedua, waktu lembur dapat dilakukan paling banyak 4 jam dalam sehari dan 18 jam dalam seminggu. Yang ketiga, jangka waktu kontrak akan berada di tangan pengusaha, sehingga hal ini berpotensi membuat status kontrak kerja menjadi abadi, bahkan pengusaha dinilai dapat mem-PHK pekerja sewaktu-waktu. Yang keempat, waktu istirahat mingguan adalah 1 hari untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu. Yang kelima, penghapusan cuti panjang 2 bulan per 6 tahun, dan cuti panjang ini akan diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Yang keenam, memudahkan izin bagi tenaga kerja asing atau TKA untuk direkrut. Dan untuk kelebihannya ada juga beberapa poin yang penting, yaitu seperti penghapusan atau pengurangan hambatan yang terdapat dalam sistem birokrasi, sehingga pelayanan pemerintahan akan lebih efisien, mudah, dan pasti karena ada penerapan NSPK atau norma standar prosedur dan juga kriteria, serta penggunaan sistem elektronik. Yang kedua, terdapat dukungan bagi UMKM lewat kemudahan dan kepastian dalam proses perizinan melalui OSS, kemudahan dalam mendaftarkan hak kekayaan intelektual atau HKI, dan kemudahan dalam mendirikan perusahaan terbuka atau PT perseorangan. Yang ketiga, bagi koperasi juga disebutkan akan mudah dalam pendirian dengan menetapkan minimal 9 orang anggota. Yang keempat, dalam pengurusan sertifikat halal ada percepatan dan juga kepastian proses, serta dapat dilakukan ormas Islam maupun perguruan tinggi negeri. Yang kelima, masyarakat juga disebut dapat memiliki kepastian pemanfaatan atas keterlanjutan lahan dalam kawasan hutan, di mana lahan yang berada di kawasan konservasi hasil kebun dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dengan pengawasan pemerintahan. Dan yang terakhir, bagi nelayan, diatur penyederhanaan perizinan berusaha untuk kapal perikanan dengan dilakukan melalui 1 pintu di KKP. Nah, ada beberapa pasal kontroversial pada bab 4 tentang ketenagakerjaan Undang-Undang Cipta Kerja ini. Yang pertama, pada pasal 59 yang berisi Undang-Undang Cipta Kerja menghapus aturan mengenai jangka waktu pekerja kontrak.
Pada pasal ini, Undang-Undang Ketenagakerjaan mengatur ketentuan mengenai jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaan, jangka waktu, sampai batasan waktu perpanjang perjanjian kerja waktu tertentu yang diatur dengan peraturan pemerintah. Nah, yang kedua, ada pasal 79, yaitu hak pekerja mendapat hari libur 2 hari dalam 1 pekan yang sebelumnya diatur di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dipangkas. Pasal yang kedua ini mengatur tentang pekerja yang wajib diberikan waktu istirahat mingguan 1 hari untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu. Pasal 79 ini juga menghapus kewajiban perusahaan untuk memberikan istirahat panjang selama 2 bulan bagi pekerja yang telah bekerja selama 6 tahun berturut-turut. Kemudian, di pasal ini juga hanya memberikan cuti tahunan paling sedikit 12 hari kerja selama pekerja itu bekerja selama 12 bulan atau 1 tahun. Dan yang ketiga atau yang terakhir, pasal 88 yaitu Undang-Undang Cipta Kerja mengubah kebijakan terkait pengupahan pekerja. Pada bab ini, Ketenagakerjaan, Undang-Undang Cipta Kerja mengatakan ada 7 kebijakan yang sebelumnya ada 11 di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan ini. Kebijakan itu adalah: yang pertama, upah minimum. Yang kedua, struktur dan skala upah. Yang ketiga, upah kerja lembur. Yang keempat, upah tidak termasuk kerja dan tidak melakukan pekerjaan karena alasan tertentu. Yang kelima, bentuk dan cara pembayaran upah. Yang keenam, hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah. Yang ketujuh, upah sebagai dasar perhitungan atau pembayaran hak dan kewajiban. Nah, adapun kebijakan yang dihapus yaitu: yang pertama, menjalankan hak waktu istirahat kerjanya. Yang kedua, upah untuk pembayaran pesangon. Yang ketiga, upah untuk memperhitungkan pajak penghasilan.